Kabupaten Pati menjadi wilayah langganan banjir di saat musim penghujan. Wilayah berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini, selain diterjang air kiriman dari hulu, juga adanya air laut pasang. Biaya banyak sekali untuk para petani, korbannya sudah banyak itu, sudah istilahnya itu. Kabupaten Pati menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang terdapat banjir cukup parah pada awal tahun 2023. Sebagian besar wilayah Pati adalah dataran rendah terdiri dari 21 kecamatan yang terbentang, mulai dari Sukolilo hingga Batangan atau dari Tayu hingga Kajen. Lebih dari 1.300.000 jiwa tinggal di wilayah Pati. Dari data BPBD Pati pada awal 2023 ini banjir melanda 7 dari 21 kecamatan, yakni Kecamatan Juwana, Gabus, Jakenan, Pati, Kayen, Sukolilo, dan Dukuh Seti. Sementara itu BMKG Jawa Tengah merilis jika Pati menjadi salah satu kabupaten bercurah hujan tinggi, diikuti wilayah sekitarnya seperti Kudus, Demak, Grobogan, hingga Jepara. Salah satu wilayah banjir terparah ada di Kelurahan Doropayung. Letaknya bersebelahan dengan Sungai Bengawan Silugonggo atau Sungai Juwana berada di pesisir Laut Jawa. Diperkirakan banjir di Doropayung terjadi adanya luapan yang muncul pasca tabrakan antara air kiriman dari hulu melalui Sungai Juwana dengan air pasang laut yang masuk melalui muara sungai tersebut. Salah satu warga Doropayung menuturkan jika genangan air mulai nampak sejak malam pergantian tahun 2023. Semula ketinggian air 10 hingga 20 cm, hingga akhirnya mencapai 1,5 meter. Akibat banjir, warga terpaksa mengungsi. Total jumlah pengungsi mencapai 289 jiwa. Warga dibantu relawan dan anggota TNI Polri bergotong royong mendirikan posko bencana dan dapur umum. Dalam sehari, dapur umum menyuplai 1.000 paket makanan, terdiri dari 800 makanan siap saji dan 200 paket bahan pokok yang dapat dikelola warga di rumah masing-masing. Selain bantuan logistik, warga juga mendapat layanan kesehatan. Banjir juga berdampak kegiatan belajar mengajar sehingga siswa diliburkan. Paling baku banyak yang rusak. Ini tembok-tembok ini kan seperti ini. Pintu sudah rusak. Ya. Nah, tetap ada kerugian, tapi saya belum bisa ngitung. Seperti ini kan kalau untuk tatap muka kan ya bagus, jatuh hilang ini ya. Perlu renovasi karena banjir. Harapannya ke depannya mudah-mudahan ini banjir yang terakhir, tidak ada banjir lagi. Akibat banjir juga berdampak tambak ikan rusak sehingga petani tambak gagal panen. Keuntungan dari hasil mengelola tambak ikan yang sudah mepet kini menjadi semakin terpuruk karena ancaman gagal panen akibat banjir. Kondisi tambaknya tenggelam kayak lautan. Bibit ikan nila 10.000 sama orang itu udang itu 10.000 juga. Kemungkinan besar ya rugi, Mas. Iya. Soalnya ikan lari semua. Iya, ikan separuh lebih yang lari, Mas. Iya, harapan saya kalau ada bantuan ya istilahnya berterima kasih lah, Mas, dari pemerintah istilahnya buat petani-petani ikan ini kan, petambak ini. Yang paling dibutuhkan ya Mas, bibit. Soalnya kan ini habis banjir dikuras baru nanam bibit lagi. Banjir di Pati juga berdampak arus lalu lintas di sepanjang jalan Pantura terhambat karena kondisi jalan rusak dan penuh lubang. Beberapa supir truk mengeluhkan
waktu tempuh yang berdampak biaya pengeluaran BBM membengkak. Tanggapannya sih kalau bisa segera diperbarui lah jalannya. Soalnya juga kan kita perjalanan jauh. Kalau macet ya menunggu di jalannya tuh. Soalnya kan barang kita kan kadang kan harus tepat waktu, Pak. Kalau kita dari Lampung bawa aci. Kalau biasa sih kalau jalan masih bagus dulu ya hitungannya 3 jam lah Pati ke Rembang. Kalau untuk saat ini ya bisa lebih. Kalau posisi macet kayak kemarin tuh 12 jaman, Pak. Banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kabupaten Pati segera membangun kolam retensi, polder, rumah pompa air hingga tanggul Sungai Juwana. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono juga akan menata ulang parkiran kapal di muara Sungai Juwana agar aliran air semakin lancar, termasuk normalisasi Sungai Wulan maupun Sungai Juwana. Barangkali ini dipikirkan oleh para OPD teknis, barangkali apakah dimungkinkan di wilayah Pati itu ada penyedotan air seperti halnya dengan yang ada di Kaligawe gitu. Selama ini kita belum punya alat atau peralatan yang bisa digunakan untuk mengurangi ketinggian air dengan semacam pompanisasi. Banjir di Kabupaten Pati tahun ini menerjang lebih dari 56 desa dan lebih 1.500 hektar lahan pertanian dengan total kerugian mencapai 24 miliar rupiah.